Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali review tugas esai. Kali ini saya akan membahas esai yang keempat dengan judul Berpikir Kreatif pada Pembelajaran Kimia. Jika dilihat dari judul, kita bisa tahu bahwa atau kita bisa berharap bahwa esai ini sudah mengkhusus pada pembelajaran kimia. Baik, mari kita mulai membahas isi dari esai ini. Di kalimat yang pertama, pada zaman milenial seperti sekarang, ini adalah frasa yang sangat banyak digunakan oleh Anda atau tugas-tugas esai ini di zaman milenial sekarang, di era milenial, dan seterusnya. Coba pahami sekali lagi apa yang dimaksud dengan milenial. Kemudian cek kata zaman itu pakai Z atau pakai C. Anda harus terbiasa dengan kebakuan sebuah kata. Jadi nanti terbiasa untuk menuliskan sebuah kata yang baku walaupun tidak kaku ya. Jadi Anda harus cek apakah sebuah kata itu formal, non formal, baku, baik dan benar atau tidak, atau hanya bahasa-bahasa gaul dan sebagainya. Nah, pada frasa ini saya berpikir kenapa Anda tidak menggunakan kata sekarang ini saja, sekarang ini, atau dewasa ini, sekarang ini. Jadi coret pada zaman milenial seperti ini. Coba dicoret ya. Kemudian nanti Anda tambahkan sekarang ini. Berikutnya adalah banyak hal-hal. Ini aturan bahasa Indonesia. Setelah banyak, maka seperti kata beberapa, banyak, terus apa lagi? Kata yang menunjukkan terulang, itu di belakangnya tidak harus kata bendanya diulang. Bukan tidak harus, tidak boleh. Tidak boleh kata bendanya diulang setelah kata banyak atau kata beberapa. Jadi Anda boleh mengulangnya tapi tanpa menggunakan kata banyak atau tanpa kata beberapa atau sedikit ya. Itu kata-kata yang seperti itu nggak boleh diulang di belakangnya. Jadi Anda hanya menggunakan banyak hal, gitu saja. Hal yang begitu, hal yang satunya dicoret. Kemudian kata berikutnya adalah, nah ini kita lihat ya, banyak hal yang dikerjakan, yang dapat dikerjakan secara instan atau proses yang tidak memakan waktu lama. Orang sudah tahu bahwa instan itu artinya tidak memerlukan waktu yang lama atau hanya sebentar, sekali jadi. Itu otomatis ya. Oke, jadi kalimat ini menggunakan banyak kata yang sebenarnya tidak harus digunakan. Jadi kata-kata yang tanpa makna silakan dicoret. Anda bisa tahu, Anda bisa melihatnya, Anda bisa merasakannya sekarang kalau kalimat ini menjadi sekarang ini banyak hal yang dapat dikerjakan secara instan. Gitu akan langsung mengena pada pembaca. Kita lanjutkan. Kata yang sama juga ini banyak sekali gitu. Jadi ini adalah sebuah intensitas. Setelah kata banyak, Anda cenderung ingin menambahkan kata sekali. Nanti Anda biasakan lagi untuk berpikir apakah kita akan menggunakan kata banyak sekali atau hanya banyak gitu. Jadi ini namanya intensitas. Jadi akan ditekankan bahwa banyak sekali di dalam tulisan semacam ini. Anda harus berpikir kapan kita, apakah prosentasenya cukup untuk mengatakan banyak sekali atau hanya banyak saja. Nah, untuk mengatakan banyak sekali Anda perlu dukungan data. Kalau tidak, cukup tuliskan kata banyak saja. Jadi dalam pembelajaran
banyak peserta didik, dan seterusnya seperti itu. Di dalam kalimat ini banyak peserta didik yang hanya mementingkan nilai. Di dalam pendidikan, kata nilai itu bisa berarti mark atau value, gitu ya. Jadi nanti dipikirkan mana yang akan Anda gunakan dan berhati-hati di dalam menggunakannya. Oke, kalimat berikutnya, proses pembelajaran merupakan proses untuk meningkatkan aspek kognitif, psikomotor maupun afektif peserta didik. Berhenti sejenak dan pikirkan, apakah proses pembelajaran itu memang untuk meningkatkan aspek kognitif atau membelajarkan aspek kognitif? Gitu. Ya, apakah mereka meningkatkan psikomotor atau membelajarkan psikomotor? Pikirkan lagi tentang itu. Kemudian kalimat berikutnya adalah padahal proses pembelajaran membutuhkan cara berpikir kreatif. Berhenti lagi. Kata padahal itu artinya Anda sedang menekankan sesuatu yang bertolak belakang dengan kata atau kalimat yang sudah disampaikan sebelumnya. Misalnya, orang-orang berjalan ke utara, padahal seharusnya mereka berjalan ke timur, misalnya. Jadi ada sesuatu yang Anda sampaikan, kemudian Anda sanksikan menggunakan kata padahal, namun, tetapi, dan sebagainya itu sama. Ya, seperti itu. Kalau dan itu berarti serta, dan seterusnya itu berarti ya setara. Nah, kalau kita lihat dua kalimatnya atau kalimat sebelumnya adalah proses pembelajaran dan seterusnya, ini kan tidak berkebalikan dengan ini. Tidak berkebalikan dengan proses pembelajaran membutuhkan cara berpikir kreatif. Jadi mana bagian yang bertolak belakangnya untuk kita memberikan kata padahal? Oleh karena itu, pikirkan lagi untuk memberikan kata penekanan, kata sambung dan sebagainya. Itu termasuk juga mungkin kata bukan kata tapi imbuhan. Nah, di dalam paragraf ini diakhiri dengan berpikir kreatif menunjang kesuksesan. Berpikir kreatif memerlukan media, kemudian model dan sebagainya. Jadi paragraf ini diakhiri dengan memberikan penekanan bahwa berpikir kreatif itu perlu atau penting, tetapi premis di awalnya atau reasoningnya, alasan-alasan yang diungkapkan di depan itu belum cukup kuat, masih belum jelas mengapa berpikir kreatif itu penting atau perlu, itu ya. Jadi harusnya diungkap dulu seperti apa kondisinya, berpikir kreatif itu di mana dan seterusnya. Baik, berikutnya di dalam kalimat ini, paragraf ini, saya menyoroti dua kalimat yang ini. Berpikir bukan dua, tapi beberapa kalimat di sini. Berpikir kreatif merupakan atribut abad 21. Peserta didik dituntut untuk berpikir kreatif menghadapi era globalisasi. Era globalisasi, pola pembelajaran dipusatkan pada peserta didik. Peserta didik harus lebih aktif daripada pendidik. Perhatikan bahwa kalimat pertamanya adalah bahwa berpikir kreatif atribut abad 21. Siswa perlu keterampilan berpikir untuk abad 21. Pada abad 21, pola pembelajaran dipusatkan pada peserta didik. Ini nggak nyambung. Ya, tadinya bicara tentang berpikir kreatif, tiba-tiba ada pola pembelajaran yang dipusatkan pada siswa. Nyambungnya terlalu jauh, dan itu tidak ada di dalam paragraf-paragraf Anda. Baik, berikutnya kita lihat
sebelum diakhiri paragraf ini, kita punya dua kata keterampilan yang ada di dalam satu kalimat. Lihat, saya bacakan. Dengan keterampilan berpikir kreatif yang dimiliki peserta didik, kreativitas peserta didik dikembangkan dengan menuangkan ide-ide yang dimilikinya, sehingga peserta didik bisa meningkatkan keterampilannya. Ini adalah peserta didik. Kemudian keterampilan yang dibicarakan di sini adalah hanya keterampilan berpikir kreatif. Jadi kalau dibaca lagi kalimatnya, keterampilan berpikir kreatif itu meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Ini aneh. Jadi kalimat ini menjadi sesuatu yang bolak-balik atau blunder, gak jelas. Ya. Kemudian Anda bisa melihat lagi di akhir kalimat ini, peran pendidik sebagai pengarah aktivitas pembelajaran. Ini dikaitkan dengan peran pendidik memberi kesempatan. Anda akan merasakan bahwa memberi kesempatan dengan pengarah aktivitas itu sedikit berbeda. Jadi Anda perlu menjelaskan mana yang dimaui atau yang dimaksudkan. Gitu. Baik, berikutnya pada pembelajaran kimia dibutuhkan aspek berpikir kreatif. Kita berhenti sejenak. Aspek berpikir kreatif. Anda masih ingat tentang aspek yang sudah saya baca keras-keras? Apakah ini benar-benar aspek berpikir kreatif? Karena Anda bisa cek lagi paragraf pertama. Mari kita cek ya. Oke, di sini. Nah, di sini nih. Aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Jadi apa kaitannya dengan aspek berpikir kreatif? Anda menggunakan kata yang sama untuk istilah yang berbeda, untuk maksud yang berbeda. Jadi tolong dikonsistenkan. Oke, berikutnya menurut Ahmad et al. Kata menurut Ahmad et al. Atau menurut siapapun, menurut A itu adalah sebuah keterangan penjelas, maka dikoma. Setelah keterangan, mestinya kalau membuat kalimat itu didahului dengan subjek, predikat, objek. Walaupun tidak harus seperti itu, tapi harus ada, subjeknya harus ada. Gitu. Jadi setelah menurut Ahmad et al. 2017, maka di situ harusnya ada subjek, bukan verbal, bukan kata kerja. Jadi coret mendefinisikan bahwa yang mendefinisikan adalah Ahmad, bukan menurut Ahmad. Gitu ya. Jadi kalau Anda menggunakan kata Ahmad et al. 2017, maka di situ bisa mendefinisikan. Tapi kalau menurut itu koma itu langsung ke subjek. Gitu. Yang di sini subjeknya adalah kemampuan berpikir kreatif. Kita lanjutkan. Ada sesuatu yang menarik di sini. Kemampuan berpikir kreatif yang dimiliki oleh peserta didik merupakan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik untuk menyelesaikan tes kreativitas kerja. Kita garis bawahi yang dimiliki peserta didik. Nah, ini kan kata yang bolak-balik ditulis. Kalau kita coret set. Nah, sebenarnya oke. Kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan, ini juga double lagi. Jadi Anda coret saja kemampuan yang di depan. Berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk menyelesaikan tes kreativitas verbal. Saya garis bawahi tes kreativitas verbalnya. Nanti akan kita lihat dengan cara berpikir fasih, luwes, orisinal, dan elaborasi yang dicakup dalam dimensi kognitif. Nah, ini
Ada lagi istilah dimensi kognitif. Anda tadi menggunakan aspek kognitif. Apakah berpikir fasih, luas, orisinal, dan elaborasi adalah bagian dari dimensi kognitif? Lihat lagi teori pembelajarannya. Berpikir kreatif ini menunjang dan seterusnya dimiliki, harus dikembangkan. Dan yang terakhir menurut Y di koma ya, setelah Anda kurung tahunnya, salah satu domain. Nah ini lagi, setelah kata aspek ada kata dimensi, kemudian ada kata domain. Ingat lagi istilah-istilah ini di dalam teori pembelajaran. Ada hal yang berbeda-beda yang dijelaskan untuk istilah ini, tapi Anda menggunakan seperti yang sama. Kemudian domain dalam konsep high order thinking skill atau HOTS, yaitu keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Mana yang dimaksud domain di sini? Dan cek lagi apakah domain itu yang seperti itu atau bukan. Ya, jadi kalimat ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Oleh karena itu, cek lagi referensi Anda. Berpikir kreatif sebenarnya didukung dengan adanya kemampuan peserta didik tersebut. Nah, kata tersebut sebaiknya dicoret, karena tersebut itu artinya menekankan sesuatu yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Karena paragraf ini baru saja dimulai, berarti belum ada kalimat sebelumnya, gitu ya. Jadi ini nampaknya suka sekali memberikan kata-kata tambahan yang digunakan untuk mungkin menambah panjang kalimatnya, tetapi sebenarnya tidak berguna, gitu ya. Jadi coret saja. Kemudian berpikir kreatif sebenarnya didukung oleh adanya kemampuan awal. Adanya kemampuan awal itu, kata adanya kemampuan awal menyiratkan bahwa mungkin ada peserta didik yang tidak punya kemampuan awal. Anda harus hati-hati di sini. Lihat lagi teorinya, benarkah demikian? Oleh karena itu, kalimat semacam ini perlu referensi. Kemudian kalimat berikutnya, kemampuan awal mencakup mengenai. Nah, kalau sudah mencakup tidak perlu mengenai. Kalau mengenai tidak perlu mencakup. Satu saja, tidak perlu verba yang bertumpuk di situ. Oke, selanjutnya, menurut Ahmer bahwa itu juga sama ya, silakan dicoret bawahnya. Tapi yang sedang saya perhatikan adalah pedoman dalam menjawab pertanyaan. Ada memang pedoman dalam menjawab pertanyaan. Yang ada adalah pedoman penilaian jawaban siswa. Tidak ada pedoman dalam menjawab pertanyaan, kecuali kolom pencapir. Dipengaruhi oleh pemahaman aspek pada kemampuan awal. Aspek lagi, dengan kata yang berbeda lagi. Ya, jadi konsistensi Anda untuk membuat atau menggunakan kata itu juga perlu. Kemudian kalau dilihat dari seluruhnya ini, sepertinya Anda bercerita tentang kemampuan awal, tetapi tidak ada hubungannya dengan berpikir kreatif. Cek lagi kalimat-kalimat di sini. Nanti Anda akan melihat bahwa ini kalau dipotong itu nggak ada hubungannya dengan berpikir kreatif. Jadi paragraf ini tidak terhubung ya, tidak terhubung dengan berpikir kreatif. Baik, kita lanjutkan paragraf berikutnya. Kata terkadang ini juga kata yang sering digunakan dan itu adalah bahasa gaul. Jadi perhatikan lagi bahasa Anda ya. Jadi di dalam akademik semacam ini
tidak boleh menggunakan kata-kata yang semacam itu. Biasakan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nanti Anda akan terbiasa juga menulisnya. Oke, peserta didik laki-laki coba menggunakan kata siswa. Siswa laki-laki lebih aktif dalam mengungkapkan pernyataan mengenai pendapat daripada peserta didik perempuan. Nah, hati-hati menggunakan kalimat ini karena bias gendernya terlalu ketara. Untungnya di belakangnya ada dukungan teori perdana, tapi mari kita lihat apa yang dikatakan atau yang diambil dari perdana di situ, bahwa peserta didik laki-laki dan perempuan merupakan faktor yang signifikan dalam hal jenis kelamin. Anda mungkin merasa lucu kan dengan ini, bahwa laki-laki dan perempuan itu kan memang jenis kelamin, jadi mesti merupakan faktor yang signifikan. Jadi kalimat ini seperti tidak ada maknanya, tidak mendukung apapun untuk pendapat Anda berkaitan dengan berpikir kreatif. Oke. Kemudian hal ini dibuktikan pada sebuah penelitian. Nah, saya sampaikan bahwa kalau Anda mungkin hanya ngomong dengan temannya, ada sebuah penelitian gini-gini, atau Anda menulis di koran bahwa ada penelitian dari negeri mana gitu, menceritakan tentang hal-hal dan seterusnya seperti itu silakan saja, tetapi di dalam naskah semacam ini, esai yang akan menjadi bagian tulisan Anda, nanti mungkin juga skripsi Anda, kalau ada kata penelitian semacam ini, maka langsung tunjuk penelitiannya yang mana, siapa yang meneliti, tahun berapa, refer langsung. Jadi tunjukkan penelitiannya. Kemudian ini, di dalam tulisan ini Anda terbiasa dengan menggunakan kata karena di awal kalimat. Bahwa kalau Anda menggunakan karena dan sebagainya, kata-kata hukum semacam itu di depan kalimat, maka akhirnya di sini Anda harus membuat koma, kemudian membuat kalimat utamanya atau kalimat induknya. Jadi kalau hanya menuliskan karena setiap peserta didik perlu adanya pelatihan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif, maka kalimat ini belum selesai, masih harus ada lanjutannya. Oke, saya coret dulu ini. Kenapa saya coret? Anda silahkan baca. Pelatihan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir kreatif harus ditunjang oleh oleh seorang pendidik. Iya, di dalam pendidikan itu kan ada peserta didik dan ada pendidik. Jadi kalimat ini hampir tidak ada gunanya untuk disampaikan, tidak ada kebaruannya, karena pendidiklah yang mampu membentuk karakter peserta didik dalam pembelajaran. Jadi ini boosting, menggelembung, tanpa makna. Oke, berikutnya, pendidik yang mampu mendorong peserta didik untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir kreatif mereka. Nah, kalau sebuah subjek kemudian langsung diikuti dengan kata yang, berarti sebelum mencapai pada hal yang dimaksud atau verba yang dimaksud, maka ini masih menjadi penjelas. Peserta didik yang mampu mendorong peserta didik untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir kreatif mereka, maka setelah itu perlu kata kerja atau penjelasan yang lain. Jadi kalau pendidik yang mampu mendorong peserta didik untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir kreatif mereka, nah Anda harus membuat kalimat ini lengkap di belakangnya. Mungkin diberi hadiah gitu. Pendidik yang mampu mendorong peserta didik untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir kreatif harus diberi hadiah, kan harusnya seperti itu kalimat Anda. Kalau hanya ini, berarti ini baru merupakan subjek, belum ada kelengkapan kalimatnya ya. Yang lain perhatikan.
juga sama, produksi kalimat yang sama. Pendidik yang mengajarkan mata pelajaran kimia, ini coba dicoret yang ini. Kalau pendidik secara umum, pendidik membutuhkan keterampilan berpikir kreatif dari peserta didik. Berhenti sejenak di situ. Membutuhkan keterampilan berpikir kreatif dari peserta didik. Mari kita pikirkan, mengapa seorang pendidik membutuhkan keterampilan berpikir kreatif dari peserta didik? Apa kalau tidak ada terus mereka tidak mendidik? Ya, Anda perhatikan kalimatnya. Kemudian menurut Ahmar et al, kata bawah silakan dicoret ya. Kemudian kreativitas dalam pembelajaran kimia dibutuhkan oleh peserta didik. Anda bisa merasakan di sini dua kalimat yang langsung ditempelkan di sini memiliki arti yang berseberangan. Satu, bahwa kreativitas itu diperlukan oleh peserta didik, berpikir kreatif dari peserta didik itu diperlukan oleh pendidik. Jadi sebenarnya siapa yang lebih perlu? Oke, berikutnya ini kata yang menarik. Keterampilan berpikir kreatif berpengaruh pada sikap ilmiah dan merupakan salah satu bagian. Jadi sebenarnya keterampilan berpikir kreatif itu termasuk berpengaruh pada sikap ilmiah atau menjadi bagian dari sikap ilmiah. Jadi mana? Karena tidak mungkin juga bagian mempengaruhi bagian yang lain. Jadi Anda harus menegaskan mana yang dimau, berpengaruh atau menjadi bagian. Tapi kita lihat lagi, katanya adalah keterampilan, kemudian sikap ilmiah. Mari kita lihat lagi, katanya adalah keterampilan, kemudian menurut Anda salah satu bagian sikap ilmiah. Padahal di paragraf pertama tadi, di paragraf awal tadi sudah saya garis bawahi, Anda menuliskan bahwa keterampilan berpikir kreatif itu bagian dari kognitif. Jadi ya benar, ini bertentangan dengan paragraf di awal Anda. Itu ya. Oke. Kalimat berikutnya di paragraf berikutnya adalah model pembelajaran diskusi. Ini saya beri tanda tanya besar. Nanti Anda silakan cek lagi, benarkah diskusi itu sebuah model pembelajaran. Ingat-ingat lagi waktu Anda belajar strategi pembelajaran. Oke. Kemudian ini kalimat yang sama juga, ini banyak dilakukan oleh mahasiswa yang lain. Nanti silakan cek semuanya. Biasanya seperti ini. Menurut Wood, mengenai diskusi bahwa terdapat, jadi sama lagi ya keterangannya seperti yang tadi, maka ini dicoret. Terdapat dua jenis diskusi yang berbeda dan seterusnya. Kemudian di paragraf berikutnya masih bercerita tentang itu, masih lanjutannya. Diskusi di kelompok masing-masing diberi tes isai. Tes isai, saya minta Anda mengikuti. Diskusi dengan bekerja kelompok diberi tes isai. Tes isai menimbulkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu memicu keterampilan berpikir kreatif. Jadi, mana yang lebih dekat dengan berpikir kreatif? Nah, diskusinya kah? Berpikir kreatif itu dekat dengan bekerja kelompok kah? Tes isai kah? Atau pertanyaan-pertanyaannya? Jadi saat Anda membaca sebuah referensi, Anda harus melihat mana sih yang dimaksud dengan, atau mana sih yang sesuai dengan pemikiran Anda atau alur pikirnya gitu. Kalau tadi diskusi ditonjolkan bahwa ini yang mengembangkan berpikir kreatif, kita harus berpikir lagi, sebenarnya diskusinya atau pertanyaannya atau kerja kelompoknya yang membuat berpikir
kreatif itu muncul atau berkembang, ya. Dicek lagi referensinya. Berikutnya, model pembelajaran yang lain yang biasa digunakan dalam pembelajaran kimia yaitu praktikum. Pertama, Anda harus mencek lagi, benar-benar melihat buku strategi pembelajaran Anda. Ingat-ingat lagi mata kuliahnya, apakah praktikum itu merupakan model pembelajaran atau bukan. Kemudian, model pembelajaran yang lain yang biasa digunakan dalam pembelajaran kimia yaitu praktikum. Padahal Anda sedang berbicara tentang berpikir kreatif. Ini pembelajaran kimia. Jadi ini umum ya, ini pembelajaran kimia yang umum. Dan yang Anda maksudkan adalah berpikir kreatif. Jadi nggak sinkron ini. Oke, saya tulis saja, cek lagi teori apa itu model pembelajaran, karena nampaknya ini perlu saat Anda menulis hal yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian praktikum memunculkan pengetahuan secara teoritis untuk melakukan percobaan. Ini gimana ya? Mungkin harus dilihat lagi fungsi praktikum di dalam pembelajaran sains termasuk juga kimia itu apa. Apakah memang seperti itu? Kemudian di sini saya memerlukan referensi. Jadi tidak hanya opini yang Anda sampaikan. Nih, ada karena lagi di depan ya. Saya bilang bahwa ini suka sekali menggunakan kata hubung di depan kalimat. Kalau saya coret, kemudian banyak sekali bahan kimia yang berbahaya di dalam laboratorium. Kalau Anda hubungkan dengan berpikir kreatif, itu di mananya? Apa hubungan dengan berpikir kreatif? Kalau di laboratorium banyak bahan kimia yang berbahaya, itu ya. Nah, dari tadi kita bicara tentang berpikir kreatif di dalam pembelajaran kimia. Ini masih belum cukup untuk menjawab tentang seperti apa sih seharusnya pembelajaran kreatif di dalam pembelajaran kimia, atau yang sudah dilakukan juga boleh sebenarnya. Anda harus mencek lagi, dan yang perlu Anda cek lagi adalah daftar pustakanya. Tolong cek APA stylenya ya. Oke, itu review untuk esai yang keempat. Mudah-mudahan jelas, dan tidak hanya terjadi pada esai ini saja, banyak esai-esai yang lain yang kebetulan belum saya munculkan di sini, belum saya koreksi bersama seperti ini. Nah, silakan Anda koreksi. Selamat bekerja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.